warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama saya di podcast ini. Tema podcast kali ini kita membahas tentang teori utilitarianisme yang ada dalam suatu bisnis. Nah, studi kasus yang ada itu kita membahas tentang perusahaan Unilever. Nah, di podcast kali ini saya kedatangan beberapa para narasumber. Mungkin Pak dari teman-teman narasumber bisa memasuki Halo guys. Halo, perkenalkan ini saudari Nurul dari pakar etika bisnis. Terus ada Mas Ria dari pengamat industri dan CSR. Halo guys. Terus ada Arya perwakilan dari konsumen. Halo. Bayang kamu kawali. Ada Marcelina dari aktivis lingkungan. Terus ada Ulfa, mantan karyawan Unilever. Halo. Terus ada Fahrul, pelaku usaha kecil UMKM yang bermitra dengan Unilever. Halo. Walid nak Dewi boleh? Sebelum kita jauh membahas teori utilitarianisme, mungkin dulu bertanya nih sama Nurul. Mungkin bisa dijelaskan itu secara singkat bagaimana tentang teori utilitarianisme dalam konteks bisnis? Tentu. Teori utilitarianisme itu adalah teori etika yang menilai tindakan itu berdasarkan hasilnya. Berdasarkan di dalam dunia bisnis itu bisa diartikan keputusan yang dianggap etis jika menghasilkan manfaat maksimal bagi banyak pihak dan meminimalkan kerugian. Unilever adalah contoh perusahaan yang menarik karena mereka itu mengintegrasikan prinsip ini dalam strategi bisnis mereka. Jadi inti perusahaan seperti Unilever ini tidak berfokus di sama keuntungan, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya juga. Betul sekali, Jana. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam studi kasusnya. Nah, mungkin Mas Ria bisa menjelaskan bagaimana ini Unilever menerapkan prinsip utilitarianisme. Tentu dong Kak, salah satu inisiatif besar Unilever adalah Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Program ini mencakup pengurangan jejak karbon, penggunaan bahan baku berkelanjutan, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Ya, benar sekali Toria. Salah satu contohnya itu adalah bagaimana upaya mereka untuk mengurangi limbah plastik dan mendukung bahan baku yang berkelanjutan seperti minyak sawit dan teh yang telah diperoleh secara etis. Karena ini juga jelas memberikan dampak besar bagi lingkungan. Nah, dari sisi konsumen, kampanye seperti Lifebuoy Headwashing kampanye juga sangat berdampak. Saya lihat langsung bagaimana kampanye ini di sekolah-sekolah membantu anak-anak memahami pentingnya kebersihan. Saya sebagai pelaku UMKM yang bermitra di Unilever, saya juga melihat dampak positifnya. Mereka mendukung usaha kecil seperti saya dalam distribusi produk, memberikan pelatihan, dan membuka akses pasar yang lebih kuat. Nah, sekarang kita membahas lebih dalam. Nah, mungkin Ulfa sebagai mantan karyawan dari Unilever, bagaimana menurut Anda praktik etika di perusahaan tersebut? Secara umum sih Unilever memang serius dalam praktik bisnis etis, terutama di rantai pasokan dan lingkungan kerja. Tapi tentu masih ada tantangan yang harus mereka hadapi, misalnya tekanan terhadap pemasok untuk memenuhi standar masih menjadi beban berat bagi mereka. Saya sebagai mitra, saya harus memastikan bahan baku saya memenuhi standar Unilever. Itu memang bagus untuk berkelanjutan, tapi di sisi lain modal yang diperlukan untuk memenuhinya juga cukup besar. Poin menarik, Marcel. Bagaimana dari perspektif lingkungan? Apakah Unilever benar-benar menjalankan komitmennya? Ya, mereka memang melakukan banyak inisiatif, tapi tidak sempurna.
Misalnya itu meskipun mereka berkomitmen mengurangi plastik, tapi produksi kemasan sekali pakai itu masih menjadi masalah besar. Setuju, karena disinilah teori utilitarianisme ini menjadi dilema. Karena keputusan bisnis itu seringkali harus menyeimbangkan antara keuntungan dan dampak sosial lingkungan. Sebagai konsumen saya mengapresiasi usaha mereka. Ya, langkah mereka bagus, tapi tanggung jawab terhadap lingkungan itu harus lebih ditingkatkan. Dari sisi internal, Unilever cukup etis, tapi pasti masih ada tantangan di rantai pasokannya. Nah, sebagai mitra usaha Kijul, saya juga melihat manfaat besar, tapi saya harap ada lebih banyak dukungan untuk UMKM. Terima kasih semua atas diskusi yang sangat menarik pada podcast ini. Kita bisa lihat bahwa Unilever tetap banyak menerapkan prinsip utilitarianisme dalam bisnis mereka. Tetapi tentu masih ada tantangan. Semoga episode ini memberi wawasan bagi pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mau dengar pendapat singkat dari para narasumber. Apakah Unilever ini sudah cukup menerapkan prinsip utilitarianisme? Cukup baik sih, tapi selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan. Setuju, mereka contoh yang baik, tapi harus berinovasi.